jenis-jenis VLOOKUP. Kali ini yang pertama kita akan membahas VLOOKUP beda format. Nah, untuk VLOOKUP yang beda format ini kan di sini ada kodenya 13133 13134. Nah, di sini kita untuk melookup di sini di tabel kolom data sini 13133 itu isinya apa? Nggak mungkin kan kita nulis manual di sini sampel level anti airfall, soalnya kan kita mau melookup. Nah, bagaimana caranya? Sama dengan VLOOKUP kekurung. Nah, ini tabel yang mau di lookup ini kan A5 kan. Nah, ini kolom datanya ini. Nah, habis itu titik koma. Ini kan kolomnya kolom pertama, kolom kedua. Nah, ini kan sedangkan yang ini kan kolom pertama. Yang kolom yang kita lookup itu kan kolom kedua. Nah, berarti kita sini 2. Nah, habis itu titik koma, true atau false. Nah, kalau true ini 1, kalau false ini 0. Bedanya apa? Bedanya kalau false itu sumber data atau isi pada data tabel sumber data ini sifatnya unik dan nggak boleh diurut. Nah, kalau false ini dia mencari nilai yang sama persis. Kalau dia nggak ada yang sama persis, itu dia hasilnya bakal error atau NA. Nah, sedangkan true ini dia isi tabel ini sumber datanya punya jarak atau rentang tertentu, jadi dia nggak unik. Nah, terus isi data pada tabel sumber harus diurutkan dari A sampai Z atau 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, terus kalau yang true ini mencari nilai yang sama atau masuk kondisinya. Nah, terus kalau tidak ada kondisi yang sama, maka rumus akan menampilkan data sebelumnya. Karena yang kita mau langsung yang sama kan, ini kita mau cek 13131 ini isinya apa, sampel FW kan, atau nggak mungkin kan kita yang lain. Jadi sini kita langsung kurung enter now deh, sampel FW strong NC ini nggak tarik rumusnya. Nah, ini kalau udah di rumus gini, tinggal kita ganti juga dia langsung berubah. Ini kan 13135 dia berubah lagi. Terus habis itu 13134 hadir ya, instrumental. Selanjutnya yang kedua adalah VLOOKUP pencari titik temu. Nah, di sini kan kita ingin tahu prosedur herbal ini, misalnya harga di bulan Juni ini dia harganya berapa gitu kan. Gak mungkin kan kita nulis manual sini harga bulan Juni 3.800 gitu kan. Sedangkan gimana cara rumusnya VLOOKUP-nya? Sama dengan VLOOKUP nah ini nih, dalam kurung Pepsodent herbal, dalam petik ya, Pepsodent herbal. Nah, ini kolom datanya, titik koma. Nah, habis itu kita kan mau tahu tadi harga Juni itu berapa. Nah, ini kan berarti kolom 1, 2, 3. Nah, berarti ini kita 3. Habis itu titik koma 0 atau false. Nah, jadi untuk di bulan Juni ini ya Pepsodent herbal harganya 4.400. Nah, sedangkan kalau misalnya dia udah begini, langsung aja kalau misalnya kita mau cari yang lain, sama dengan VLOOKUP. Nah, ini kolom ini Pepsodent herbal, itu titik koma. Nah, terus habis itu misalnya kita mau bulan Agustus, kan berarti kolom 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kolom kelima, titik 2 false 0. Nah, dia harga ininya harga bulan Agustus 4750. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah VLOOKUP dengan match. Match ini artinya cocok ya. Nah, misalnya kita mau cari close up fire and freeze, itu harga di bulan Mei harganya berapa. Nah, bagaimana caranya? Sama dengan VLOOKUP. Nah, kolom yang ini nih, kolom close up fire and freeze, titik koma. Nah, ini kolom datanya. Titik koma match dalam kurung. Nah, ini nih bulannya yang mau dicari, bulan Mei, titik koma. Nah, ini kolom datanya. Nah, ini yang di atas. Nah, titik koma false ya atau 0. Habis itu
tutup kurung, habis itu titik koma false, enter. Nah ini yes, jadi ya cost and fair and freeze harga di bulan Mei itu 4350. Nah kalau udah gini tinggal kita ganti aja, misalnya kita mau nyari harga di bulan Agustus, 4950. Nah misalnya juga kita mau nyari close up ray white. Nah ini kita cari aja langsung ray white di bulan Agustus, itu enter aja. 4550. Ya, selanjutnya VLOOKUP mencari angka baris terakhir. Nah, di sini kan 13134. Angka terakhirnya ini kan di sini 13132. Nah, habis itu bagaimana caranya kita untuk melihat baris terakhir ini angka yang berapa? Nah, pertama kita cari tahu dulu ini angkanya itu dari berapa sampai berapa. Ini kan saya random antara 13131 sampai 13140. Jadi dia kan random angkanya ini. Nah, habis itu kan kita udah tahu nih angka terakhirnya ini kan 13140. Nah, caranya sama dengan VLOOKUP dalam kurung 13140 titik koma. Nah ini tarik semua, titik koma 1 tutup kurung. Dia itu kan satu kan soalnya sebelum 13140 kan. Nah di angka terakhir itu kan angka satunya kan, jadi dia 13135. Nah kalau misalnya ini dihapus, nah angka terakhir 13138. Ya, selanjutnya adalah VLOOKUP mencari nama baris terakhir. Nah, di sini kan kita ada fonts. Nah ini daf kan terakhir. Ini dafnya. Nah misalnya ini kan cuma sampai fonts down kita ini ya. Kita menulis di sini yang terakhir ini fonts as Mircle. Berarti sama dengan VLOOKUP buka kurung dalam petik xxx tutup kurung, nah titik koma. Nah ini kita blok nih kolom datanya, table array-nya. Nah titik koma 1 titik koma true. Nah habis itu tutup kurung. Nah jadi dia fonts as Mircle. Nah ini kan kalau misalnya kita mau ubah datanya tinggal gini aja, enter. Nah dia langsung berubah datanya jadi draft. Ya, selanjutnya VLOOKUP mengandung kata tertentu. Nah, di sini kan kita misalnya ada looks, ax sama faslin. Nah, ini looksnya ini jenis apa, axa ini jenis apa, faslin ini jenis apa. Atau misalnya kita sini nulis glow and lovely, nah ini jenis apa, atau misalnya kita nulis lifebuoy, ini jenis apa. Nah, bagaimana caranya? Sama dengan VLOOKUP dalam kurung dalam petik bintang dan, nah ini kolomnya ini yang mau di lookupnya, looksnya ini, habis itu dan lagi dalam petik bintang titik koma. Nah ini table array-nya, datanya ini, kolom datanya. Nah ini kita ini, habis itu kolom satu kan ini soal satu doang kan kolomnya yang mau di ini, habis itu false tutup kurung. Nah jadinya dia looks buat impress. Udah tinggal kita tarik. Nah sini misalnya kita ganti jadi lifebuoy. Nah dia juga berubah langsung. Nah, kita VLOOKUP dengan hasil NA. NA ini kan ini error sebenarnya, atau kalau saya sih nyebutnya tidak ada gitu, jadi tidak ada. Pokoknya ini kan tadi yang kita bahas di pertama kan, kalau misalnya yang false ini kan kalau misalnya dia sesuai asal dia bakal keluar NA. Nah bagaimana caranya? Ini kan kita misalnya mau VLOOKUP yang ini, tapi kalau kita NA ini biar kita tahu kalau ternyata di sini ada yang salah. Nah, misalnya sama dengan VLOOKUP buka kurung dalam petik WIPOL tutup petik. Nah ini table array-nya, datanya. Nah habis itu titik koma, ini kan kolomnya satu doang, habis itu titik koma false. Nah ini hasilnya kan NA. Ini nggak ada, kenapa? Berarti ada yang salah. Nah, berarti misalnya yang salah ada apa? Nah di WIPOL ini ternyata dia ada spasinya. Kalau misalnya spasinya kita hapus, enter, nah baru dia WIPOL. Atau kalau misalnya di sini tetap WIPOL, nah tapi di sini kita VLOOKUP-nya dalam petikannya WIPOL spasi, enter, nah baru dia bisa WIPOL. Ya, selanjutnya memindahkan data dengan VLOOKUP.
Jadi data yang di sini, yang tadinya sini berurutan tapi belum ini, nah kita buat pindahkan, yaitu langsung ini. Jadi harganya Januari, Februari, Maret. Nah, gimana caranya? Pertama kita bikin kolom bantuan dulu ya, kolom bantu di sini insert. Nah, habis itu sama dengan yang ini untuk sini, habis itu dan dalam petik spasi pemisah ya, di bawah backspace, di atas enter, spasi dalam petik. Nah, habis itu dan nah ini Januari, enter. Ini buat kolom bantu aja ya, jadi ntar pas dia di VLOOKUP, jadi yang kolom sini sama kolom sini, ini kan soalnya ada dua. Nah, habis itu tarik, nah gitu jadinya share. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya sama dengan VLOOKUP buka kurung, bagian yang ini nih di F4 ya, biar dia ngunci. Tapi nguncinya dia yang bagian G nya aja. Nah, jadi G6, habis itu dan dalam petik pemisah, spasi pemisah, spasi tutup petik, habis itu dan, habis itu kolom yang ini, terus di F4. Nah, habis itu di sininya diubah yang H-nya aja, habis itu titik koma. Nah, ini nih kita buat lainnya baru. Nah, habis itu kunci lagi biar dia enggak ini geser-geser. Udah gitu sininya ini kan kolom pertama, kolom kedua. Nah, berarti titik koma 2 titik koma false atau 0, enter. Nah, dia log 10 stop loss 23.000 Januari. Itu tinggal tarik aja. Nah, itu tarik lagi. Nah, coba mana log 10 stop loss di bulan Februari ini 2353. Oh, ini habis itu Velvet Jasmine 32 Januari, Velvet Jasmine Januari. Nah, ini 32 sama ya semua ya. Selanjutnya VLOOKUP acuan sebagai karakter. Jadi di sini kan ada kode barang SH 13133 13138 BW 43141 43145. Nah, sini kan kodenya SH itu sampo, nah BW itu body wash. Nah, ini jenisnya kan berarti harus kita ini. Bagaimana cara VLOOKUP-nya? Sama dengan VLOOKUP kurung. Nah, ini kan dia ada ini ya, SH ini kan berarti ini kan sebelah kiri, berarti dia left, buka kurung. Nah, yang ini habis itu dia kan cuma dua kata kan, SH berarti 2 tutup kurung, habis itu baru ini. Nah, kunci titik koma, ini kan kolom kedua kan jenisnya ini, habis itu 2 titik koma 0 tutup kurung, enter, sampo langsung dia, terus tarik deh. Nah, ini sampo body wash, jadi dia jenisnya sesuai dari dua ini. Sini SH BW, jadi tadi makanya left. Habis itu kolom yang ininya kode barangnya, habisnya diambil dua kata di depan, tutup kurung baru. Ya, selanjutnya mengelompokkan data dengan VLOOKUP. Di sini ada nama toko, jumlah setorannya, tanggal setoran. Nanti kita pindahkan jadi nama tokonya, berapa kali toko si Aji, nah habis itu jumlah setoran apa aja, berapa kali lagi, terus tanggal setoran tanggal berapa aja. Nah, gimana caranya? Pertama, kita bikin kolom bantu dulu di sini, sama dengan ini C6 si Aji dan atau N ya. Habis itu kontif
buka kurung. Nah yang ini nih, tapi kita kunci F4. Nah sampai ya, bukan titik koma, titik 2, sorry. Nah ini udah, ini udah push. Di sini sampai ya, titik koma, titik 2. Nah habis itu ini sorry, titik 2 aji lagi, nah baru titik koma aji lagi, tutup kurung, enter. Nah jadi dia aji 1, udah tinggal kita tarik. Nah jadi sini ada aji pertama di baris segini, aji 1. Nah terus ada aji 2 pertama di baris segini tanggal segini, terus aji 3, nah dia baris segini tanggal segini. Selanjutnya di sini kita buat kolom bantu juga, sama dengan ini saya tambahin 6 aji ya. Nah sini ini di F4 dikunci, terus habis itu dan nah sini satunya enter. Nah jadi dia aji 1, terus kita tarik. Nah di sini sampai aji 8 doang, nggak selalu saya naruh sampai angka 8 aja. Nah untuk yang di nama toko ini sama dengan VLOOKUP, buka kurung, nah aji yang ini, titik koma, baru yang ini dari sini sampai sini, terus F4 ya, titik koma, ini kan tabelnya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah di sini berarti 3, habis itu titik koma, false, no, tutup kurung. Nah habis itu dia kan ada ini lagi karena dia nge-VLOOKUP ya. Nah coba kita enter. Nah sini ada aji. Nah pas ditarik ke bawah dia kan ada yang NA nya. Nah gimana cara ngilangin NA nya? Kita pakai if error. Sini kita ubah sama dengan if error, buka kurung VLOOKUP. Nah habis itu terusin aja sampai sini, dia kan kurungnya kan 2 kali, berarti titik koma sini nggak ada, petik 2, tutup kurung, enter. Nah sini aji lagi, terus tarik deh langsung. Nah ntar yang NA nya hilang, udah tinggal copy aja rumusnya sama kayak yang nah itu sini copy. Nah udah ubah sini ya, kan tadi kolom 3 sekarang kolom 4. Nah habis itu di sini ubah lagi, ini kolom 5. Nah udah tinggal tarik di jumlah setoran berapa aja. Oh terus tanggalnya tanggal berapa aja. Nah ya selanjutnya VLOOKUP dengan 2 kriteria berbeda. Sini kan ada student close up. Nah ini bulan dia stoknya ada berapa, Mei ada berapa, Juni ada berapa, Juli ada berapa. Sini misalnya nama barang stock reward, seharusnya di bulan Mei dia stoknya ada berapa. Nah sini sama kita rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP kurung. Nah ini table close up nya, titik koma. Nah kita ini titik koma, match, buka kurung. Nah ini table bulannya. Nah habis itu titik koma. Nah ini kita tarik. Titik koma, 0,
tutup kurung, titik koma 0 tutup kurung, enter. Nah, dia close up lewat di bulan Mei ada 39. Nah, ini misalnya kita ubah di bulan Juni, ada 18. Ya, selanjutnya VLOOKUP 2 table dan 2 acuan beda. Jadi ini kode barang, nama barang, sedangkan ini kode terus jenis. Nah, sini misalnya kode barang SH131 ini jenis apa? Caranya sama dengan VLOOKUP buka kurung substitute buka kurung. Nah, ini kolom kode barang ini 17, habis itu titik koma type buka kurung kolom ininya lagi titik koma 4 tutup kurung titik koma petik 2 tutup kurung titik koma. Nah, baru nih kolom ini tabel arraynya. Nah, terus ini dikunci di F4 titik koma. Nah, karena ini kolom kedua 2 titik koma 0 tutup kurung. Nah, jadi disampo. Ya, tinggal tarik. Sampo, body wash, put. Habis itu nama barangnya gimana? Nama barangnya sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, ini table yang ini mau di lookup titik koma. Nah, yang ini F4 titik koma. Nah, ini kolom apa kedua false. Nah, ini clear 131 SH131. Nah, habis itu sini coba kita tarik. Nah, 431 Lux 213 Royco. Ya, selanjutnya VLOOKUP 2 acuan yang berbeda. Sini nama barang, kodenya B. Sini kodenya S. Ini khusus body wash ya, Lifebuoy body wash. Ini sampo clear kodenya S. Nah, habis itu gimana caranya? Ketika sini kode, habis itu nama barang satukan. Caranya sama dengan if jika left buka kurung. Nah, ini kolom yang mau ini B18 1 tutup kurung sama dengan dalam petik B titik koma VLOOKUP buka kurung. Nah, ini kodenya lagi titik koma. Nah, ini baru tabel arraynya, tabel datanya. F4 dikunci titik koma 2 karena ini kolom kedua titik koma false tutup kurung titik koma VLOOKUP buka kurung. Nah, habis ini tabel ini lagi titik koma. Nah, baru tabel yang ini F4 titik koma 2 titik koma false tutup kurung enter. Nah, ini yes. Nah, langsung dia B001 Lifebuoy body wash charcoal. Tarik aja langsung. Nah, yang kodenya S juga kenakan dia S003 DAF sampo total damage. Ya, selanjutnya mengganti VLOOKUP jika hasilnya enak. Nah, kalau misalnya tadi kan enak atau error ini dia buat acuan kalau misalnya yang salah. Nah, sekarang kita ubah caranya biar nggak keluar hasilnya enak. Gimana caranya? Misal contohnya sama dengan VLOOKUP buka kurung
yang mau di lookup ya, tabelnya titik koma table array F4 titik koma 2 titik koma 0 atau false, enter, tutup kurung, enter. Nah ini aks, tarik. Ini kan tulisannya enak, soalnya yang E ini nggak ada, yang F ini nggak ada kan. Nah so gimana cara kita buat biar dia nggak enak? Sama dengan if buka kurung isna buka kurung VLOOKUP buka kurung tabel yang ini nih yang mau di lookupnya E6 titik koma table array kunci F4 titik koma 2 titik koma 0 atau false, tutup kurung, sama tutup kurung lagi, sama dengan true, titik koma dalam petik strip tutup petik, titik koma VLOOKUP buka kurung. Nah ini yang mau tadi itunya N6 titik koma. Nah ini kita copy aja setelah kita nggak bisa klik tabel array-nya. Ini tabel array-nya kita copy sama dengan, nah habis itu titik koma kolom kedua titik koma 0 atau false, tutup kurung, enter. Nah ini aks, habis itu tarik. Nah hasilnya strip, udah bukan NA lagi. Ya selanjutnya VLOOKUP dataset. Nah ini kan jadi kode barang, nama barang, jenis, tapi jenis ini ada di dataset. Nah jadi caranya ini kita di blok aja datasetnya, kita sini ubah jadi data, enter. Nah habis itu di sini sama dengan VLOOKUP buka kurung left buka kurung, nah ini mau di ini ya, titik koma 2 tutup kurung titik koma data, habis itu titik koma 2 kolom kedua titik koma 0 atau false, tutup kurung. Nah langsung dia ini sampo, tarik. Ya jadi begitulah 15 dari berbagai jenis VLOOKUP, karena VLOOKUP itu jenisnya banyak sekali. Terima kasih sudah menonton.